Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat terbaik yang diberikan kepada kita, dan juga salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Pada sesi kali ini kita akan melakukan review secara sederhana tentang perangkat pembelajaran. Review pembelajaran, perangkat pembelajaran akan kita bagi dalam dua bagian penting. Pertama adalah review tentang perangkat pembelajaran itu sendiri, tentang dokumen dan praktek pembelajaran serta pengembangan medianya. Dan yang kedua adalah terkait dengan penelitian tindakan kelas. Nah, untuk penelitian tindakan kelas ada dua bagian penting yang akan kita lihat. Pertama, bagaimana pengembangan perangkat, bagaimana pengembangan proposalnya sendiri dan lampirannya itu sendiri. Nah, mari kita langsung kepada pengembangan perangkat pembelajaran. Kalau kita mengacu kepada beberapa dokumen penting dalam pengembangan perangkat pembelajaran, tentunya perangkat itu tidak hanya RPP atau modul ajar, itu hanya adalah bagian kecil dari perangkat, tapi perangkat sesungguhnya itu adalah seluruh bagian-bagian komponen yang sangat kita harapkan dan sangat kita butuhkan dalam penyusunan, dalam pelaksanaan pembelajaran. Di dalamnya ada kalender pendidikan. Nah, dalam tagihan tugas ini ada analisis SKL KIKD, kemudian ada program semester, program tahunan, kemudian ada pengembangan media, kemudian pengembangan materi, ada RPP, penyusunan evaluasi pembelajaran bermuatan host. Tapi bagian-bagian lainnya kita ikut sertakan sebagai bagian penting dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Ada kalender pendidikan, sebab kalender pendidikan dan rincian pekan efektif ini akan membantu kita semua dalam melihat, merencanakan prota dan proses. Mari kita lihat satu persatu. Untuk kalender pendidikan ini tentunya mengacu kepada kalender pendidikan nasional, dan masing-masing di kabupaten kota sudah juga menyesuaikan termasuk sekolah masing-masing. Ini akan menjadi acuan besar dalam proses pembelajaran di madrasah ya, dalam 1 tahun pelajaran. Kemudian ada analisis alokasi waktu, tentunya ini menjadi penting. Kita akan melihat seberapa besar waktu yang kita gunakan selama 1 tahun pelajaran, baik itu secara harian maupun secara bulanan ya. Kemudian juga ada analisis SKL KIKD. Jadi ini kita melihat keterkaitan antara KIKD itu sendiri dalam konteks kesepadanan pencapaian KD dan KI-nya ya. Jadi standar kompetensi lulusan apakah itu di backup atau ditunjang oleh rumusan KD yang memungkinkan untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, untuk analisis SKL KIKD tentunya adalah keterkaitan KD keterampilan, KD pengetahuan dan KD keterampilan. Kalau berdasarkan tugas yang sudah dikirimkan ini, tugas yang sudah disampaikan ini telah memenuhi kriterianya dan telah memenuhi harapannya, karena di sini ada kolom KD pengetahuan, keterampilan, lalu ada masing-masing dilakukan analisis dan rekomendasi, dan yang terakhir itu adalah rekomendasi pada mata pelajaran. Kami berharap bagian analisis SKL KIKD ini adalah analisis terhadap seluruh rumusan-rumusan KD pada mata pelajaran. Karena dalam tugas ini kita hanya memprioritaskan pada pada kompetensi dasar, pada RPP yang akan kita siapkan, maka tentunya analisis SKL KIKD-nya terbatas pada RPP. Tapi idealnya bahwa KD-KD yang ada dalam mata pelajaran itu harus kita lakukan analisis keterkaitan dan ketersesuaian antar KD ya. Mengapa kita perlu memperhatikan kesesuaian antar KD? Sebab jika kita menargetkan keterampilan tertentu kepada peserta didik, tentunya harus ditunjang oleh KD itu sendiri. KD misalnya KD pengetahuan dan sebagainya. Ini ada program tahunan yang sudah disiapkan
Kemudian ada program semester yang merupakan penjabaran dari program tahunan. Di program semester terbagi dua, program semester ganjil dan semester genap. Kemudian terbagi dalam pembagiannya berdasarkan distribusi KD-KD yang ada serta topik materi. Pada bulan apa KD-KD itu akan kita capai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian ada kriteria ketuntasan minimal. Ini memang dalam kurikulum 2022 Merdeka Belajar tidak digunakan lagi, tetapi menjadi bahan perhatian dan pembelajaran kita untuk kurikulum 2013 agar kita bisa menganalisis juga kemampuan kriteria ketuntasan minimal oleh peserta didik. Tentunya kita perlu memperhatikan apa kemampuan kompleksitas permasalahan yang dihadapi, kemudian daya dukung yang dimiliki oleh sekolah dan guru serta peserta didik, serta intak kemampuan awal yang perlu dimiliki yang dimiliki oleh peserta didik kita. Kemudian ini didistribusi per setiap KD kita berikan skor-skor tertentu. Tentunya skor-skor ini akan berbeda sesuai dengan kriteria dan penilaian guru dan kondisi sekolah yang madrasah yang bisa menyesuaikan dengan kemampuan kita semua. Kemudian ini ada silabus. Silabus ini menjadi panduan umum kita dalam penjabarannya dalam kegiatan pembelajaran dan RPP nanti. Nah, di bagian RPP ini yang menjadi concern kita adalah di mana tujuan pembelajaran ini sesuai dengan kriteria tertentu. Misalnya tujuan pembelajarannya dirumuskan dengan baik dengan memperhatikan komponen ABCD, yaitu ABCD itu adalah audience, behavior, kemudian condition dan degree. Ada peserta didik, kemudian ada peningkatan sesuatu yang kita harapkan atas tujuan yang akan kita capai. Dirumuskan, kemudian ini ada media dan alat dan bahan. Ini menggunakan format kurikulum 2013, kemudian ada kegiatan pendahuluan. Nah, tentunya di kegiatan pembelajaran ini hanya terdiri dari 3 bagian penting, komponen penting, kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan pembelajaran sendiri, dan evaluasi. Nah, pada kegiatan ini, titik tekannya untuk review kita semua adalah bagaimana pada kegiatan inti ini itu bisa mengakomodir, bisa memuat apa yang dimaksud dengan pembelajaran yang bermuatan HOTS. Tentunya juga memperhatikan TPACK, Technological, kemudian Pedagogical Context Knowledge, di mana pengembangan ilmu pengetahuan itu berbasis pada perkembangan pengetahuan dan teknologi. Nah, adaptasi guru terhadap pengembangan materi, pembelajaran itu tentunya kita sangat memperhatikan kemampuan dan perubahan dan tuntutan dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Kemudian di kegiatan penutup, tentunya ini harus melakukan refleksi secara keseluruhan terhadap pelaksanaan pembelajaran, baik itu secara evaluasi autentik dan maupun evaluasi formatif secara keseluruhan. Lalu ada penilaian hasil pembelajaran. Masih dengan skema format kurikulum 2013, tentunya RPP-nya masih dengan format itu. Kita melihat polanya masih sama ya. Ada kegiatan pembelajaran, ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kemudian kegiatan penutup. Mari kita lihat untuk modul ajar. Nah, untuk modul ajar beberapa masukan yang perlu kita berikan. Informasi tambahan adalah untuk kompetensi awalnya perlu dirumuskan dengan baik, sebab kompetensi awalnya perlu dilihat dan disinkronisasikan dengan dokumen-dokumen secara keseluruhan dalam format tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan maupun turunannya itu pada modul ajar. Nah, ini ada profil rahmatan lil alamin. Tentunya profil rahmatan lil alamin ini tidak keseluruhannya diambil, tetapi berdasarkan karakter pembelajaran yang sedang dibelajarkan kepada anak-anak, kira-kira mana yang sangat berkesesuaian dan sangat dekat dengan karakteristik pembelajaran. Nah, ini ada profil rahmatan lil alam, pelajar rahmatan lil alamin untuk madrasah. Kalau di umum di Diknas Pendidikan Nasional kita mengenal dengan profil pelajar Pancasila. Kita melihat bahwa seluruh
bagian-bagian komponen dari profil pelajar Rahmatan lil Alamin juga menjadi bagian dari profil pelajar Pancasila. Jadi mempunyai kesamaan dan kedekatan nilai yang begitu kuat. Kemudian ini ada model pembelajaran, tentunya model-model pembelajaran ini harus diaplikasikan secara nyata pada praktek pembelajaran karena ini akan menjadi panduan untuk bagaimana mengadaptasi kegiatan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan inovatif. Tujuan pembelajaran dirumuskan dengan baik, kemudian pemahaman bermakna ini yang menjadi ciri khas dari modul ajar kurikulum 2022. Jadi ada pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik. Pemahaman bermakna ini tentunya mengindikasikan adanya kata kunci yang perlu diberikan kepada peserta didik di awal pembelajaran agar mereka bisa memaknai pembelajaran itu dalam real kehidupan nyata mereka. Agar mereka ketika menghadapi kehidupan yang nyata di masyarakat, pelajaran yang mereka ambil, mereka pelajari, mereka terima di sekolah betul-betul bermakna bagi kehidupan. Tentunya untuk memantik mereka menggunakan dan mengoptimalkan logika dan daya kritis di ruang kelas, rumusan pertanyaan pemantik guru yang bagus dan yang baik itu akan menentukan kualitas pembelajaran di ruang kelas, terutama untuk pertanyaan pemantik. Memantik menghidupkan logika mereka, menghidupkan daya kritis anak-anak di ruang kelas. Nah, tentunya untuk persiapan pembelajaran beberapa aspek media dan alat juga disebutkan. Nah, jauh lebih penting adalah kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Tentunya kita berharap betul-betul mencerminkan model pembelajaran yang sudah dipilih sebelumnya. Di sini ada model ceramah, trial and practice, ada demonstrasi, ada metakognitif misalnya. Nah, ini coba untuk dilakukan pada proses pembelajaran pada skenario RPP. Demikian juga dalam pengembangan bahan ajar peserta didik, ini ada pengembangan pembelajarannya cukup baik. Kita berharap penyajian pengembangan materi pembelajaran ini betul-betul didasarkan pada kemampuan, kompleksitas, dan alur penyajian permasalahannya itu penyajian materinya secara logis, runut, dan mudah dipahami. Itu ditekannya pada bagian pengembangan materi. Ini materi-materi yang sudah dikembangkan. Lalu ada glosarium, itu ada beberapa kata kunci yang memungkinkan peserta didik kita memahami dengan cepat dan mudah karena kita memberikan kata kunci yang mereka mudah mengingatnya. Kemudian ada daftar pustaka, dan daftar pustaka ini bisa disajikan secara online sehingga peserta didik kita bisa melakukan cross check kepada sumber-sumber langsung yang digunakan dalam penyusunan materi ajar atau pengembangan materi ajar. Kemudian ada refleksi peserta didik. Berikutnya ini ada beberapa penilaian. Nah, ini penilaiannya ada 3 aspek: penilaian sikap, kemudian keterampilan, dan pengetahuan. Nah, untuk sikap tentunya ada 2 bagian, sikap sosial dan sikap spiritual. Kita akan melihat bagian-bagian penilaian itu. Untuk penilaian sikap ini ada tentunya, untuk penilaian sikap ini tentunya disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran. Karena pembelajarannya terkait dengan Quran hadis, maka pertanyaan-pertanyaan yang disajikan dalam survei dalam instrumen pengamatan sikap tentunya juga berkaitan dengan pengamalan sikap mereka terhadap Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum dan sikap mereka terhadap kitab suci agama Islam. Kemudian untuk pengetahuan didesain dalam bentuk pembelajaran, didesain dalam bentuk soal yang bermuatan konsep. Menjadi catatan penting kita adalah bagaimana mungkin kita bisa menyusun soal yang bermuatan hoax dan peserta didik bisa menjawab soal yang bermuatan hoax jika proses pembelajaran pada desain RPP sebelumnya kita tidak menekankan pada proses pembelajaran yang berbasis hoax. Itu yang menjadi catatan penting kita. Ini soal-soal yang bermuatan hoax yang sudah disiapkan. Nah, kata kunci dalam soal bermuatan hoax ini adalah pada stimulus, lalu ada alasan-alasan mengapa soal bermuatan hoax. Kemudian ada keterampilan, tentunya keterampilan ini menjadi daya penyempurna. Tentunya kita berharap peserta didik tidak hanya sekedar mendapatkan pengetahuan, tetapi sejumlah keterampilan yang mereka bisa aplikasikan dalam kehidupan nyata.
dan itu menjadi makna dari pembelajaran ini. Ini beberapa pengembangan materi ajar yang disajikan baik dalam bentuk flyer, wall chart, kemudian pengembangan modul, bisa kita menggunakan gambar, file, video, dan sebagainya. Ini beberapa link pembelajaran yang bisa dilihat. Ini juga materi ajar bisa diakses secara online pada bagian ini ya. Pada bagian kebetulan materi pembelajaran ini dibuat di aplikasi Canva. Jadi Canva-nya sendiri bisa diakses secara online. Ini beberapa pengembangan materi ajar tua, tentunya terkait dengan materi ajar yang sebelumnya sudah ditetapkan. Kemudian ini pengembangan media pembelajaran dan LKPD. Nah, LKPD juga ini bisa diakses secara online menggunakan beberapa aplikasi yang tersedia secara gratis. Misalnya di tugas ini yang bersangkutan, guru yang bersangkutan menggunakan Google Sites ya, Google Sites yang memungkinkan penyajian pembelajaran, materi pembelajaran bisa dilakukan secara online ya. Kemudian juga ini ada beberapa lembar kerja LKPD ini terkait juga dengan materi pembelajaran yang sedang kita ajarkan. Karena di tugas ini ada 3 RPP yang dilakukan, maka LKPD-nya juga mengikuti hal demikian. Ini LKPD yang sudah disiapkan secara offline, tetapi Bapak Ibu juga bisa menyajikannya secara online melalui Live Worksheet, sebuah aplikasi gratis yang memungkinkan Bapak Ibu dan peserta didik kita mengaksesnya secara online. Nah, ada beberapa video tentang pengembangan media yang sudah disampaikan dari tugas ini. Ini ada video tentang pembelajaran, pengembangan media pembelajaran. Lalu di sini ada video tentang praktek pembelajaran itu sendiri. Nah, bagaimana review kita terhadap video pengembangan media pembelajaran, pengembangan materi ajar, lalu bagaimana tanggapan kita, review kita terhadap praktek pembelajaran, atas RPP dan modul ajar yang telah disusun. Kita akan ketemu, akan sajikan pada serial video selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga penjelasan sederhana kali ini akan membantu kita bersama memahami perangkat pembelajaran sendiri. Kami berharap saran, kritik, dan tanggapannya dalam diskusi kita nanti menjadi sangat berarti bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.